berkata buat orang muda di sini, jangan berkata keluarga aku tak mampu, keluarga aku sederhana, aku akan jauh lebih berhasil, jauh lebih diberkati. Kau bisa mengangkat keluargamu karena hidup bersama Yesus akan diambil dari waktu ini dipakai. Saya katakan amin. Apa saya katakan amin? Sorry, apa rahasianya sehingga Ayub mengalami hidup dipulihkan? Next, kunci pemulihan hidup Ayub. Mari kita buka Ayub 42 ayat 1 sampai 5. Ada satu tindakan yang prophetic yang dilakukan oleh Ayub sehingga hidup Ayub itu dipulihkan. Coba saudara buka Alkitab saudara, Ayub 42 judulnya begini: Ayub mencabut perkataannya dan menyesal diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Lantas Komat ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6. Oleh sebab itu aku apa? Mencabut apa? Perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat 7. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Ayub melakukan tindakan yang prophetik, Ayub mencabut semua perkataannya setelah dia ketemu Tuhan, maka hidup Ayub dipulihkan. Ini langkah yang penting. Banyak orang anggap remeh. Siapa percaya bahwa Tuhan itu setia dan adil? Amin. Dia harus konsisten dengan firman-Nya. Tuhan bukan tidak sanggup memulihkan hidup kita, tapi Tuhan harus konsisten dengan firman-Nya yang berkata, Amsal 18, tolong dibuka. Amsal 18 ayat 20 dan 21. Coba lihat. Amsal 18 ayat 20, 21. Amsal 18 ayat 20, 21. 1, 2, 3. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati kita itu dikuasai oleh apa? Perkataan kita, lidah kita, ucapan kita. Setelah Ayub mencabut semua perkataannya, maka baru hidup Ayub dipulihkan. Perkataannya bagaimana? Ada 4 langkah prophetik yang dilakukan Ayub sehingga dia dipulihkan keadaannya. 1. Apa yang dicabut oleh perkataan, oleh Ayub dengan perkataannya. 1. Ayub mencabut kata kutuk terhadap dirinya sendiri. Sadar tidak sadar, banyak orang itu sadar dan sadar dia mengutuki dirinya sendiri. Kalau emosinya lagi tertekan, emosinya lagi terinjak, emosinya lagi mengalami kondisi yang buruk, maka sadar dan sadar, maaf, keluar kata kutuk terhadap diri sendiri. Ada yang berkata lebih baik aku mati, lebih baik aku begini. Hati-hati. Waktu kau ucapkan itu, iblis mencatat dan iblis mendakwa dan dia pencuri. Berapa banyak engkau main-main dengan perkataan dan engkau anggap itu biasa. Ternyata tidak. Setelah Ayub menyadari bahwa dia mencabut kata kutuk terhadap dirinya sendiri, saya buktikan Ayub pasal 3 ayat pertama. Ayub mencabut kata kutuk karena dia pasal 3 ayat pertama pernah mengutuki. Ayub pasal 3 ayat pertama. Ayub pasal 3 ayat pertama. Coba lihat. Ayub pasal 3 ayat pertama. Lihat. Ayub itu mengutuki hari kelahiran. Ngeri sekali. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahiran. Kenapa Ayub harus mencabut semua kata kutuk dari hidupnya? Setelah dia ketemu Tuhan dan baru hidupnya dipulihkan. Maaf, Tuhan tidak maha kuat. Bukan Tuhan tidak maha kuasa untuk menolong saudara. Tangannya sanggup menolong saudara. Telinganya sanggup mendengar doa saudara. Kalau engkau tidak mau membereskan semua kata kutuk yang pernah kau ucapkan, Tuhan harus konsisten dengan firman-Nya. Kalau engkau mengutuki dirimu sendiri, seperti Ayub, ada ibu-ibu yang pernah mengutuki dirinya sendiri, ada suami-suami yang lagi mengalami tekanan yang hebat yang mengutuki dirinya sendiri, ada gadis-gadis yang pernah mengutuki, lebih baik nggak kawin, biarin jadi perawan tua. Hati-hati omongan saudara. Jadilah sesuai perkataanmu. Cabut, bereskan dalam nama Yesus. Kok ada yang amin? Banyak yang melotot. Berarti engkau sedang menjadi pelakunya. Coba. 3-4 bulan lalu saya pelayanan di Batu.
lagi Bandung, saudara. Tiba-tiba saya ibadah dengan seorang gadis bersama 2 orang tuanya, dan ngomong begini sama saya, Pak Samuel, hari ini saya sadar kenapa saya 28 kali tunangan, dan yang terakhir beberapa bulan yang lalu udah sepakat menikah tanggal sekian, bagi undangan pernikahan 2 minggu sebelum kami menikah, tiba-tiba kami ribut dan batal pernikahan itu. 28 kali tunangan dan mau menikah, putus. Kalau layangan putus bisa disambung, tapi kalau pacaran putus nggak bisa disambung, tunangan putus nggak bisa disambung, dan lain sebagainya. Tahu saudara, waktu dia putus dia, hari itu dia sadar. Kayak ada sebuah film ditayangkan kembali waktu kami tuh Pak Properti, karena mematahkan semua kutuk di KUTUK, dibolak-balik baca atas bawah atas, karena dia tetap punya kutuk. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia waktu usia 16 tahun dia cerita, sudah ada film ditayangkan, dia pernah cinta pertama, first love. Cinta pertama itu kan cinta monyet. Kenapa cinta pertama cinta monyet? Karena monyet itu suka pindah-pindah pohon. Jadi orang cinta pertama itu tidak pasti, kadang pindah sana, pindah sini. Pohon mana tergantung banyak buahnya di mana, banyak bunganya di mana. Yang tertawa pelaku dan korban. Tahukah saudara? Waktu dia cinta pertama, cinta monyet, bukan cinta gorila, bukan cinta King Kong. Apa yang terjadi? Yang usia 16,5, 6 bulan dia putus cinta dan sakit hati sama pacarnya yang usia 16 tahun ini. Waktu dia usia 16 tahun, dia berkata, lebih baik saya tidak nikah sebelum itu. Dan dia lupa puluhan tahun kejadian itu. Tahukah saudara? Itu umur 16,5 tahun. Usia dia waktu ketemu saya 3-4 bulan yang lalu, usianya 31 tahun. Peristiwa 15 tahun itu berdampak selama hidupnya. Akhirnya kami doa, putuskan semua kata kutuk. Dan minggu depannya dia hubungi saya dan berkata, ajaib Tuhan, di tengah selesai ibadah minggu itu, dia ketemu orang pacar pertamanya dulu. Dan ternyata pacar pertama juga tidak nikah-nikah, putus juga, sesama pelaku dan korban, selalu menjadi korban. Akhirnya mereka kenal kembali dan hubungannya dipulihkan. Dan Desember nanti mereka mau menikah, dia minta saya jadi wali untuk berkata, Tuhan saya mau menikah walau hidup kita apa tersebut sendiri. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Ayub mencabut kata kutuk apa dari itu? Next, mencabut kata kutuk terhadap keluarganya. Ayub pasal 2 ayat 6-9, Ayub ngomong begini, jangan-jangan anakku telah berdosa sehingga Tuhan murka dan lain sebagainya. Sadar tidak sadar ada istri yang menutupi suaminya. Kenapa usaha suaminya naik turun, berhasil bangkrut? Karena sadar tidak sadar dia pernah mengutuki suaminya, berkata, ngapain kamu sukses? Kamu nggak mungkin berhasil. Sadar ucapanmu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau kau pernah mengutuki suamimu, kau pernah mengutuki istrimu, kau mengutuki mertuamu, kau mengutuki menantumu, engkau mengutuki orang tuamu, engkau mengutuki keluargamu, dalam nama Yesus cabut dan batalkan itu. Supaya hidupmu dipulihkan seperti Ayub. Saya ngerti firman Tuhan ini, saya belajar mulai sejak saya ngerti kebenaran ini. Saya gak sembarangan ngomong, lebih baik saya diam, karena ucapan yang tepat pada waktunya seperti tetesan embun, tetesan madu yang manis bagi yang membutuhkan. Yang saya katakan, meskipun emosi sudah dibakar oleh iblis dengan cara apapun, belajar, tutup mulut saudara, jangan komen apapun, jangan keluar kata kutuk apapun, belajar berdoa bahasa, menyembah Tuhan, itu mendatangkan keuntungan yang besar. Amin. Yang saya katakan amin. Kalau mau dapat kabar yang buruk, fitnahan, gosipan, belajar untuk tutup mulut, belajar untuk jaga komen. Kadang-kadang kita terima gosip dan cerita orang,
Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan masih menang terhadap kejahatan. Yang percaya katakan amin. Kalau mau tambah pipi kiri, berikan apa? Pipi kanan. Kalau udah kiri kanan kita ditambah, balas. Ada ayatnya. Kalau mau tambah pipi kiri, nggak beri pipi kanan. Orang tertampar engkau, orang itu akan tampar bukan engkau, dengan tampar wajah Tuhan. Dan kalau dia lakukan itu, dia akan berurusan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini hukum kebenaran. Yang ketiga, kata kutuk apa yang perlu kita cari? Kata kutuk terhadap teman sahabat. Kalau sudah baca Ayub pasal 6, satu pasal itu Ayub pernah mengutuki sahabat-sahabat, ngeri. Satu pasal itu Ayub mengutuki sahabat teman-temannya, ngeri sekali. Ada saudara yang sadar tidak sadar engkau pernah tolong orang lain, sadar tidak sadar engkau pernah berhubungan usaha, dan engkau tolong orang itu dan engkau akhirnya ditipu, dan engkau sadar tidak sadar begini. Wajar kan? Jangan laporin dia ke polisi. Wajar kan, cuma saya kutukin aja. Hati-hati. Kutuk tanpa alasan karena Amsal tidak akan kena. Tapi kutuk dengan alasan akan kena. Tuhan berjanji kepada Abraham, barang saya memberkati engkau akan kuberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Ada amanah Tuhan, ada hamba bantuan, maaf. Perkataannya itu gagal dia dapat Tuhan. Dia begitu sakit hati benci sama teman usaha dia kutuk. Dia pernah sakit hati dendam sama seorang pendeta hamba Tuhan. Dia pernah kutuki hamba Tuhan. Hati-hati. Alkitab tidak pernah ajari demikian. Alkitab ajari berkati musuhmu, ampuni, doakan orang yang bersalah kepada. Ya Pak, saya katakan amin. Cabut semua kata kutuk yang pernah kau ucapkan terhadap teman dan sahabat. Yang keempat, yang terakhir, Ayub pasal 7. Ayub mencabut kata kutuk terhadap hidupnya yang berat. So baca pasal 7 dari Ayub pasal 7. Judulnya Ayub mengutuki hidupnya yang berat. Jangan pernah kutuki hidupnya. Hidup ini penuh dengan mujizat. Hidup ini penuh dengan anugerah Tuhan. Mari kita mau berkata, semua itu baik. Semua itu baik. Semua itu indah. Yang percaya katakan amin. Jadilah sebuah perkataan. Berkali-kali waktu Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus berkata, jadilah sesuai iman, jadilah sesuai perkataan.